Halo teman-teman, selamat datang di channel aku lagi. Ini sudah jam setengah 6 sore dan aku sama sekali belum masak apapun. Bentar ya. Aku sama sekali belum masak apapun karena tadi aku udah kasih polling, anjay polling bukan polling sih, kasih pilihan ke suami. Hari ini mau masak apa, mau dibikinin apa. Jadi aku kasih dia 3 pilihan dan katanya sekarang pengen yang simple aja. Jadi dia pilih menu yang paling mudah, yang menurut aku ya, yang paling mudah aku buat dan paling simple bahannya. Jadi kayak tumis saikoro pakai veggie sama baby pak choy, terus pakai telur ceplok katanya. Tapi requestnya harus ada sambal, as always ya guys. Sambal itu wajib untuk dia. Jadi kenapa? Aku juga nggak tahu ya. Mungkin karena dia memang suka pedas dan sekarang kan lagi mengurangi pedas karena kemarin sakit. Akhirnya dia pesan sambal online. Kenapa dia pesan sambal online? Karena kan yang makan sambal di sini tuh cuma dia aja. Aku tuh jarang banget makan sambal gitu ya. Aku itu anti makan sambal. Ini aku simpan dulu di sini. Ups, tunggu dulu sebentar. Kita lihat dulu. Ada nggak ya? Ini ngezoom nggak? Nggak kan ya? Ya, aku ngezoom. Ya. Jadi hari ini ceritanya menunya, aku tuh tadi tuh udah defrost. Aku udah defrost ayam paha, tapi tadinya mau bikin katsu pakai mushroom sauce kayak gitu. Tapi ternyata tadi kan aku kasih pilihan ya, dan dia nggak mau katsu, itu nggak mau. Jadi katanya mau bikin tumis daging saikoro pakai sayuran aja. Saikoronya juga udah aku unfroze, jadi sekarang tinggal tumis aja. Nah, sebelum kita tumis dagingnya, aku ini mau rebus dulu si sayurannya biar nanti udah matang, jadi ditumisnya tuh nggak terlalu yang kelamaan gitu ya. Bentar ya, aku bawa dulu tripod sebentar. Oke, jadi ini udah mendidih si airnya. Aku pakai yang mix veggie yang ini aja, yang aku beli frozen kayak gitu. Jadi aku mau masukin aja agak banyakan, biar nanti di oseng-osengnya tuh, ditumis-tumisnya tuh nggak terlalu lama gitu. Kalau misalkan ini udah direbus. Atau aku, kalian bisa lihat nggak ya ini kejauhan, kedekatan apa gimana? Nanti aku deketin deh ya pas masak. Sekarang karena aku mau rebus dulu, ini sayurannya ada baby pak choy, aku rebus aja sekalian. Rebusnya juga nggak lama, asal setengah matang aja. Ini aku mau habisin aja si baby pak choy-nya. Pokoknya biar banyak sayurannya karena puasa gini biasanya kan kurang serat ya kita. Jadi ya udahlah, kita banyakin sayurnya aja ya. Tuh. Nih, kita tunggu sampai setengah matang aja, nggak usah sampai terlalu juga, enggak, jangan ya, jangan terlalu kelamaan. Kita kecilin dulu sambil nunggu aku mau ceplok telurnya dulu. Oke. Oke, ini aku nyalain dulu kompornya. Jadi maaf kalau misalkan ini enggak aku masukin resep, karena menurut aku semua orang juga bisa bikin ini ya, dan bikinnya mudah, gampang. Ini pokoknya aku liatin aja seperti ini. Mohon maaf, dapur aku belum estetik dan ini tempat penyimpanan tripodnya agak-agak susah karena ini pakai tripod yang buat live ya. Tripod aku yang biasa aku pakai buat ngevlog itu patah si holder HP-nya, jadi aku belum beli lagi yang baru. Ini aku mau kasih minyak sedikit aja, segitu doang, asal basah aja ya. Ups. Dan aku juga punya cireng isi. Ini cireng isinya enak banget sumpah. Ini aduh ya Allah, maaf guys. Ini aku dikasih sama teman aku dari Garut ya, karena dia tahu aku sesuka itu. Jadi ini isiannya tuh ada ayam suwir original, ayam suwir pedes, sama yang jando pedes, dan ini enak banget sumpah. Kalian kalau ke Garut wajib deh beli ini. Ini belinya di depan Musada, dan nanti aku liatin pas udah matangnya ya. Oke, kita deketin dulu ya ini perbumbu-bumbuannya biar nanti nggak susah. Bumbunya sih sebenarnya nggak banyak-banyak ya. Ini kalau untuk telur sih aku cuma kasih garam sama ini doang, apa? Garam sama apa sih namanya? Sama kaldu jamur. Kadang nggak dikasih kaldu jamur juga nggak apa-apa. Itu aja udah guys. Dan aku ini pakai garamnya pakai yang ini Himalayan.
Nah, itu sayurnya udah setengah matang ya. Aku mau matiin aja dulu. Nih, gini aja. Nggak usah banyak-banyak garamnya. Dikit aja. Gitu. Terus, kaldu jamurnya juga dikit aja. Tidak usah banyak-banyak. Dah, segitu aja. Sebenarnya kalau suami aku lebih seneng kayak setengah matang. Tapi karena ini bukan telur omega, jadi aku nggak bikin dia setengah matang. Dan ini sayurannya udah setengah matang kayak gini, jadi aku mau matiin aja. Ya, kita matiin. Nanti aku oseng-osengnya di sini juga ya. Oke, ini telurnya udah jadi. Yang satu, udah matang ya. Aku nggak kasih terlalu matang karena ini buat suami aku. Jadi udah segitu aja. Kalau buat kalau aku harus kering. Jadi aku sama suami itu beda tipe kesukaan telurnya gitu. Nah, aku agak banyakin minyaknya dikit. Dah, segitu aja. Gak usah terlalu banyak juga ya. Terus aku mau pecahin aja telurnya langsung sekarang, nggak apa-apa kalau misalkan belum terlalu matang juga, is okay. Tuh. Nah, kalau aku harus belebak-belebak kayak gitu. Ada juga sama yang kayak aku harus kayak gitu. Biar dia tuh si telurnya tuh ada crispy-crispy garing-garingnya gitu. Biasanya aku tuh suka pakai micin, tapi karena sekarang lagi mengurangi segala hal, tapi bukan berarti aku nggak suka pakai micin ya. Aku suka pakai micin, tapi untuk masakan-masakan tertentu. Kalau masakan-masakan simpel kayak gini, biasanya enggak. Udah gini doang aku tuh. Udah, ya. Nah, kalau kalian lihat tuh, punya aku tuh harus ada crispy-crispy garing seperti ini. Aku nggak tahu kenapa, aku tuh nggak terlalu suka segala macam goreng-gorengan atau makanan-makanan yang setengah matang, kecuali sayur ya. Kalau sayuran ada beberapa yang aku bisa makan mentah dan setengah matang, itu is oke. Tapi kalau kayak daging, kalau steak agak sedikit setengah matang masih oke ya. Tapi kalau misalkan ayam nggak bisa, aku kalau ayam harus matang. Tapi masih juicy dalamnya gitu loh, ngerti kan? Kalau luarnya crispy, dalamnya juicy. Aku suka tipe-tipe yang seperti itu. Nah, tuh. Ini telur punya aku udah selesai. Tapi sebelum aku tumis si dagingnya, aku mau goreng dulu cireng. Tapi ini tolong jangan dihujat ya. Aku punya minyak bekas goreng ayam kuning. Jadi warnanya ada agak sedikit kuning, tapi ini minyaknya minyak bersih baru sekali pakai, warnanya aja yang terlalu kuning. Jadi daripada pakai minyak baru ya, kita ngirit untuk goreng si cirengnya. Aku mau pakai minyak itu aja, nggak apa-apa ya. Tolong jangan dihujat. Karena maklum kalau ibu-ibu tuh harus segala dalam hitungan irit mengirit gitu, Beb. Kita tunggu dulu minyaknya matang. Ya, ini minyaknya udah lumayan matang ya. Aku nggak tahu kalian kelihatan apa enggak sih. Ini segini aja nggak apa-apa ya, guys. Maaf ya. Ini soalnya pakai tripod yang satu lagi ya, gitu. Ya, aku tadi habis bersihin dapur, tapi ya inilah. Belum terlalu matang minyaknya, memang sengaja takut nanti metal sana sini. Jadi kalau ini lihat ya, kalau dia dari tepung kanji dari aci yang bagus, dia hasilnya tuh bukan pas digoreng itu bukan yang jadi butek gitu ya, yang beningnya tuh bening butek, enggak. Ini tuh pakai tepung yang bagus. Ini rasanya enak banget. Kalau misalkan kalian beli di standnya, itu bisa dikasih bumbu atau pedas lagi kayak Atom sama Aida kayak gitu. Nah, ini aku mau goreng dulu sampai kering. Nanti kita tunggu kering, aku liatin kalau udah matang seperti apa bentukannya. Oke, ini cirengnya udah matang tuh. Aku tuh kalau goreng-goreng tuh gini sampai kering banget ya. Ini aku suka seperti ini. Jadi aku mau angkat dulu, terus nanti kita mau bikin sambal baru oseng-oseng tumisnya ya, sebentar. Oke, ini minyaknya dikit aja karena buat sambal. Jadi aku mau masukin langsung aja semuanya. Hari ini nggak pakai terasi sambalnya karena aku mau masaknya pakai chopper aja. Biar cepet ya.
ngeclak. Ayo maaf. Jadi hari ini aku mau pakai ini aja, dicop-cop pakai ini biar cepet karena pertama nggak pakai terasi, jadi cuma sambal bawang aja, sambal bawang pakai cabai udah gitu doang. Sesimpel itu. Ini nggak usah pakai bumbu lain-lainnya lagi, pokoknya udah gini doang, nggak pakai tomat juga. Kenapa? Karena lagi-lagi pakai tomat itu suami aku tuh kurang. Jadi kalau pakai tomat tuh beneran cuma sedikit aja, nggak banyak-banyak. Kalau sambal ini aku selalu make sure dia matang ya, jadi jangan sampai setengah matang karena nanti bau langu alias bau atah keneh gitu ya guys. Kalian tahu nggak? Bau atah, bahasa orang Sunda atah itu bau mentah. Nah, udah segini doang tuh, cuma sampai cabenya layu, bawangnya agak sedikit matang tapi nggak terlalu matang, nanti pahit terlalu matang. Udah segini aja, aku mau langsung chopper. Nah, sambil nungguin ini apa namanya, aku mau oseng-oseng si dagingnya, jadi aku mau masukin aja dagingnya langsung. Ini aku ada saikoro ya, setengah kilo. Kayaknya aku mau masukin semuanya aja, setengah kilonya. Masukin semuanya aja. Ya, takutnya nanti buat nanti atau soal gimana. Jadi sambil nunggu itu matang, aku mau ngeblend si buat sambalnya. Ya karena kalau denger di luar tuh di masjid tuh udah pada sholawatan ya, karena bentar lagi memang buka puasa. Tapi suami aku belum pulang, belum nyampe gitu ya. Pulangnya sebenarnya di kantornya tuh 4:30, udah pulang. Tapi karena di jalannya macet, maklum ya guys, Jakarta dan sekitarnya tuh kan super macet. Jadi kadang nyampe ke rumah tuh setelah azan. Hei, jangan lari-lari. Ini kita tumis aja sampai dia warnanya berubah. Kalau daging kayak begini tuh digorengnya nggak sampai matang ya, tapi setengah matang karena nanti dia malah jadi alot. Nah, aku pakai chopper yang kayak gini tuh. Aduh, ngacas nih, bentar guys, kurang kayaknya. Berisik kamu nggak? Kenapa lari-lari wae? Oke, karena choppernya barusan harus dicas dulu ternyata, jadi aku mau oseng-iseng ini aja dulu. Ya. Tuh. Nah teman-teman, ini aku udah pindahin ya, karena ternyata tadi kekecilan si wajannya. Ini aku udah pindahin ke wajan yang lebih gede. Barusan tuh aku pikir udah di shoot guys, aku pikir tuh udah di shoot, ternyata aku belum pencet record. Dan akhirnya ini udah jadi. Bumbunya simpel aja, aku cuman pakai garam, terus apa, kaldu jamur sama bawang putih bubuk, udah gitu doang. Tapi ini belum aku cobain, aku akan cobain nanti setelah buka puasa. Sebetulnya bikin ini tuh gampang, cuma 15 menit juga udah jadi one pot meal. Terus ini kan lihat, wah, protein, serat semuanya ada. Tapi karena barusan aku goreng dulu cireng apa segala macem, jadi ya udah agak lama, tapi masih keburu menjelang buka puasa. Ini aku mau nyiapin dulu sambal, nanti aku liatin seperti apa ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah azan, sudah buka puasa, dan ini sudah matang. Jadi aku nggak mau transfer ke wadah ataupun mangkok karena nanti pasti diangetin lagi kalau misalkan malamnya mau dimakan. Dan ini rasanya udah pas, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi ya, udah cukup menu kita hari ini. Sok ya, samuna kebanyakan kan, kebanyakan. Ini si cireng isinya tuh seperti ini bentukannya. Nah ini cireng isinya montok-montok, isiannya seperti apa nanti kita coba buka.
ada telur ceplok, dan ada sambal. Nah, segitu aja dulu masak-masaknya. Ini aku udah keringetan, aku mau sholat dulu, habis itu baru makan. Nanti kita makan, lihat sama-sama cirengnya seperti apa ya. Selamat berbuka teman-teman. Oke. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, ini aku habis bersih-bersih, habis ke air, habis sholat. Dan ini makanan aku pengen lihat dulu ke kalian. Ini kelihatannya banyak banget ya, porsinya kelihatannya ya di kamera, karena kan ini deket banget nih kameranya. Nih porsi makan, aku sebenarnya jarang makan. Kemarin itu kan lagi nggak makan nasi ya, cuman sekarang lagi makan nasi dulu karena awal-awal puasa lagi. Dan ini kalau kalian lihat kan kayaknya banyak banget gitu ya porsinya, padahal aslinya ini tuh cuman kayak 1, 2, 3, 4, 5 sendok makan nasi. Kurang dari 100 gram kayaknya, cuman aku padetin jadi kelihatan lebih banyak. Dan karena ini piringnya kecil jadi kelihatan lebih numpuk ini si proteinnya, dan sayurannya aku banyakin jadi setengah. Dan ini kan setengah porsi daging sama sayur, seperempatnya ini nasi, dan ini telurnya 2 butir pakai sambal. Jadi makan aku segini. Tapi sebelum makan, sambil nunggu ini dingin, aku mau liatin ke kalian ini cireng yang tadi aku bilang. Jadi ini cireng itu isinya tuh macam-macam. Aku nggak tahu ini yang isinya apa. Perlu yang ini ayam pedas, ayam suwir pedas. Aku lagi cari nyari yang jandonya, tapi aku nggak tahu yang mana. Kita potek-potek aja nggak apa-apa. Ini ayam pedas, karena ini buat makanan pribadi ya, jadi nggak apa-apa. Ini apa? Nah, ini jando. Ini jando tuh. Kalian lihat nggak? Tuh, dalamnya banyak banget dan ini enak banget. Kalau beli di outletnya atau di standnya itu bisa dipakai bumbuin lagi kayak atom sama Aida, tapi aku nggak, gini aja udah enak banget. Jandonya, bumbunya pas, enak banget, dan kayak tepungnya bagus. Ini yang bikin enak si tepungnya. Jadi dia tuh meskipun ini udah dingin dia gak keras. Kalau tadi makannya pas masih panas, wah itu kriuk-kriuk banget luarnya kriuk, dalamnya lembut gitu ya, enak banget. Ayam suwirnya enak juga, tapi kalau aku pribadi aku lebih suka yang isian jando. Enak banget guys. Di sini tuh aku belum nemuin cireng yang kayak gini seenak ini. Si tepungnya enak, bagus itu ya kualitasnya, isiannya banyak dan enak, itu gurih. Yang aku pernah beli di sini tuh kalau enggak tepungnya yang enggak enak, isiannya yang kurang dan terlalu minyak. Kalau digoreng tuh minyaknya tuh terlalu menggenang gitu. Kalau ke Garut wajib cobain ini. Sistemnya ada di depan STTG atau Musada, di gerbang itu pokoknya. Enak banget. Nah, udah dulu aja, aku makan satu dulu karena aku belum makan. Jadi kan kalau buka puasa aku nggak bisa langsung makan nasi. Jadi biasanya batalin dulu, sholat dulu baru makan nasi. Nah, aku nggak mau terlalu banyak makan ini karena takut nanti kekenyangan duluan. Jadi aku mau makan aja dulu. Ini mau istirahat dulu, biar turun dulu si cireng satunya, terus aku mau lanjut makan sambil nunggu nasinya dingin. Jadi pokoknya gitu aja dulu. Nanti makanya aku nggak mungkin ngeliatin ke kalian, ngapain ya kalian ngeliatin aku makan. Kecuali kalau live mukbang atau video mukbang mungkin ya. Tapi pokoknya
Ini aku biarin turun dulu si cireng satunya, terus aku mau lanjut makan. Habis itu mau istirahat bentar, lanjut live lagi. Nanti ketemu di mana aku nggak tahu. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau misalkan mau resep-resep lagi, tinggal di komen aja. Soalnya aku bingung aku mau bikin resep apa. Karena mau bikin resep kue bakar-bakaran, aku ovennya nggak ada. Jadi semenjak pindah ke sini aku nggak punya oven guys. Gitu. Pokoknya selamat berbuka, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan selamat sholat taraweh. Bye bye.